للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sehat Bu? Bapak sehat? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, para orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama kita muliakan para ulama, para ustadz, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, para orang tua kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat sholat berjamaah pada tahun yang semalam. Dan pada tahun ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kehidupan, kesempatan untuk beribadah di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita sama-sama berdoa masjid ini akan segera diperbaiki dan dibangun. Amin. Karena gebrakan Bapak Haji Rohadi ini sangat luar biasa untuk memikirkan bagaimana masjid ini supaya lebih makmur lagi ke depannya. Sama-sama kita doakan ketua BKM kita ini disehatkan oleh Allah. Para bapak, para ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwa pada malam hari ini adalah malam yang ketiga, ya Bu? Malam yang ketiga. Udah kenyang urut kan Bu? Udah makan tadi kan? Nah, 2 orang aja udah makan, yang lain belum ya? Masih bisa lagi nih kan? Bisa ya. Bapak ya Pak, udah ngantuk ya Pak? Udah ngantuk belum? Sebentar aja nanti ya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada rugi kita duduk di masjid ini karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang hatinya kuat, ikhlasnya kuat, keimanannya kuat. Kenapa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ibu udah salat sunat ya, udah salat isya, sudah salat apa lagi tarawih, kemudian duduk pula lagi di sini beriktikaf. Sama-sama kita niat beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Semoga dilimpahkan oleh Allah. Jadi kalau banyak kita duduk di masjid ini tidak ada ruginya. Nah, tidak ada rugi, akan dicurahkan oleh Allah terus. Begitu juga ya bapak-bapak, kalau memang ada penyakit di bulan suci Ramadan ini, orang-orang yang beriman inilah dipanggil oleh Allah. Bukan orang-orang Islam, bukan seluruh manusia, tetapi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini yang tahan duduk lama di masjid. Orang-orang yang beriman ini yang tahan duduk di masjid. Jadi ada juga orang-orang yang beriman, iman separuh. Udah siap sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Diambil kereta pergi. Pergi diambil kereta. Tidak salah. Kalau jemaah sini tak macam itu.
Sana. Di sini duduk. Allah akan baikkan tulang-tulang kita, Allah akan baikkan kening kepala kita ini. Kita ini semuanya punya masalah. Jadi kalau kita duduk di sini dengan hati yang ikhlas, sumu tasiru. Kita sudah berpuasa, maka Allah akan sehatkan kita. Allah akan berikan kehidupan kita yang bahagia di dunia, yang bahagia di akhirat nanti. Kalau ibu meminta, macam mana pula bahagia di akhirat, Ustaz? Meninggal lagi dulu. Dan meninggal nanti bertahun. Tapi kata Allah, wa'dullah wa yukhlifullahu al-mi'ad. Aku janji, kata Allah, apabila engkau ikhlas, engkau benar-benar menjaga keimananmu, engkau kuatkan keimanan, maka engkau akan raih kemenangan. Di mana? Nanti di dunia dan di akhirat setelah itu. Maka kalau kita udah Ramadan ini, seabdul-abdul ibadah itu di bulan suci Ramadan. Apa ibadah itu? Tadi orang belum lagi tadi berbuka, sibuklah mengantar pembukaan, dibuat bikin Pak Haji. Ya Pak Haji, dibuat daftar nama di situ. Sekolah. Antarkan aja Bu. Antarkan ke masjid. Kalau kita antarkan pembukaan itu ke masjid, samalah kita menerima hasil pahalanya seperti orang yang berpuasa. Tak ada rugi. Tidak ada ruginya. Jadi makanya Pak Haji itu di situ dibuat di bawah. Minta maaf ya kalau tak masuk namanya, mohon maaf. Hari Lebaran datang ke rumah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga bapak-bapak khususnya kalau sholat Jumat. Kalau mana yang datang pertama seperti berkorban seekor unta. Kalau datangnya yang kedua waktunya seperti berkorban seekor lembu. Kalau datangnya yang ketiga seperti berkorban seekor kambing. Datang dia waktu yang keempat seperti berkorban seekor ayam. Datang waktu yang kelima, orang sudah mulai ajal sudah mau, itu seperti berkorban sebutir telur. Ya, ada juga dia datang setelah khatib naik ke mimbar. Atau khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia datang. Jadi ditulis di belakangnya Bu. Emang masalah perlu gitu. Jadi kalau kita mau ibadah kita itu memang benar-benar sempurna, kita datang duluan, baliknya terakhir. Paham Bu? Paham? Jadi jangan kita tunggu-tungguan. Sekolah belum datang, masa sudah? Janji Allah, kalau kita rajin datang ke masjid ini, masjidnya akan makmur. Cantik pun masjidnya, kalau orangnya tidak ada, berarti masjid itu termasuk bukan makmur. Masjidnya yang cantik. Tapi kita yakin dan beberapa hari ini saya lewat, ya malam pertama semalam saya ke sana Bu, malam kedua di sana. Saya lewat ramai jemaah ini sampai subuh, sampai belakang sana. Asal rukuk tertabrak pula kepala ibu-ibu. Jadi subuh dia lihat orang. Beruntunglah Masjid Al-Huda ini, semoga diturunkan oleh Allah rezeki di kampung kita ini yang halal dan thayyiban. Di sana Bu, di tempat kita ini Bu, tidak ada yang namanya bala, bencana dan goyangan gempa, tak ada. Tapi banyak tak berikan. Kita di Tiram itu banyak berutang, ya, banyak yang tak berikan. Kemudian kalau kita telusuri juga sawah-sawah itu banyak keong, banyak hama. Kenapa? Allah curahkan cobaan dan ujian. Supaya apa? Supaya masyarakatnya itu kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya dikalungkan oleh Allah ketakwaan di dalam kehidupannya. Jadi tidak ada ruginya kita untuk menjalankan ibadah itu bersama-sama di masjid kita ini. Jangan asal udah selesai doa lalu pergi. Dulu zaman Rasulullah SAW, ketika dia sudah assalamualaikum, dia pandang jemaahnya dulu. Ditengoknya saklaba itu biasa di belakangnya.
Pada suatu hari Sa'labah itu tak ada di belakang. Rupanya pulang duluan. Datangnya terakhir, pulang duluan. Sebelum itu terjadi, rupanya Sa'labah itu kainnya cuma satu. Ganti-gantian dengan istrinya. Kain ibu di rumah banyak kan? Bapak Pak? Kalau banyak, taruh di masjidnya. Jadi dulu itu, kalau sekarang ini mustahil seperti itu. Karena di kampung kita ini orang-orang kaya, bilang amin. Kaya-kaya, tak ada rumah yang bolong kan? Ada. Jadi kampung kita ini kampung yang mantap. Ini daerah kita ini tetap diberi dan dijaga oleh Allah keamanannya. Jadi masjid ini kita jaga bersama sebelum masjid ini diangkat oleh angin. Siapa yang menjaga? Kita. Kita yang ikhlas untuk menjaga masjid ini. Semoga masjid ini tak pergi dia kemana-mana. Bos. Jadi kalau masjid ini dah pergi kemana kita bisa sholat kan? Pak Radi pergi pula lah dia kan? Pergi pula lah kan? Tak ada kita yang berjemaah ni, Ustaz sunyi je. Jadi jemaah ni harus hadir setiap waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibu bapak gembira enggak datangnya bulan suci Ramadan? Gembira. Kenapa? Apabila kita berpuasa dengan didasarkan keimanan dan keikhlasan kita, mengharapkan dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan dihapuskan oleh Allah, kecuali hutang. Kalau hutang tak dihapuskan oleh Allah, bermasalah. Kalau ada hutang bayar kita. Kalau dosa dihapuskan oleh Allah. Kalau ada hutang itu tak bisa dihapuskan. Kenapa? Karena berurusan dengan manusia. Pintar ibu kan? Tak ada hutang ibu. Hutang tak ada kan? Ini mukenanya ini baru-baru saja jadi kan? Lunas ya? Kalau lunas alhamdulillah. Kalau tak lunas bayar cepat Pak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, mengqoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi puasa yang pertama. Yang kedua salat. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan suci Ramadan ini, salat apapun itu, ya, salat apapun itu jenisnya, ya, yang wajib maupun yang sunat, akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka rugi kita kalau kita tidak mau sholat di bulan suci Ramadan itu. Kemudian yang kedua, qira'atul Quran. Marilah sama-sama kita dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang, "Oh Pak Ustaz, aku ni tak pandai baca Al-Quran." Dipolo-polo aja Al-Quran tu. Ya, dipolo aja. Polo cium. Ya Pak, kalau bapak-bapak taat yang baca Al-Quran, kalau Al-Quran itu nampak kan, di bolo cium, jangan digigit, jangan gigit ya di bolo. Itu udah tahu lah Allah. Kenapa? Karena kita cinta kepada Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini, itu Al-Quran adalah as-sifat, obat bagi kita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita baca Al-Quran itu adalah satu ibadah. Allah akan tambahkan rizki, dibuang oleh Allah masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ibu kalau meninggal Bu, tidak bisa bapak membela ibu di dalam kubur. Coba tunjuk tangan Pak. Siapa yang bapak kalau ibu meninggal yang bisa bapak membela ibu dalam kubur? Yang mengawankan ibu kalau jawab. Ada Pak? Tak bisa kan? Nah, kalau bapak-bapak yang meninggal, kok bisa ibu berani ibu mengawankan bapak dalam kubur? Hah? Ada setia, tidak ada yang setia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah. Maka
ketika zikir itu dikumandangkan jangan fikir. Asal udah zikir kok gini, fikirlah bahaya nih. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, zikir la ilaha illallah itulah tempat kita bersandar. Ilaha, kelezatan berzikir itu disitulah kita meminta kepada Allah, bukan kita meminta sandaran kepada manusia, baik itu suami, istri ataupun anak. Anak-anak yang soleh dan soleha itu ketika dia waktu hidup, ketika dia sudah meninggal tak jadi soleha. Jadi tempat kita bersandar adalah Allah. Itu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi ada musim-musim PKH kan? Apa namanya itu? PKH, BLT kan? Kalau ibu tak dapat, jangan ibu hamuk kepala desa. Itu kepala desa ni dia dikasih pula PKH, BLT. Kepala desa dekat cocok ni. Kenapa? Kita tidak bertuhan, kita tidak meminta kepada Allah. Ini bulan suci Ramadan ini kita minta, ini doa akan dikabulkan oleh Allah, doa-doa yang baik. Dan sampai sini aja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya adalah sama-sama kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang ikhlas. Jangan pernah menyalahkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, apalagi istri dan suami bergaduh-gaduh, kemudian anak dengan orang tua bergaduh, kemudian tetangga dengan tetangga. Cobalah pada bulan suci Ramadan ini kita rangkul kembali yang namanya silaturahim. Kalau salah minta maaf. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib fabashiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infaknya jangan lupa. Tadi Pak, berapa? 4,5 juta. Kalau kita tambah ya 450.000. Mudah-mudahan malam besok bertambah. Sallallahu